wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 190384202019. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan mengimplementasikan secara langsung mengenai simulasi pembelajaran atau microteaching yang telah saya laksanakan pada program Kampus Mengajar Angkatan Ketiga, di mana pada program tersebut saya di SMP Negeri 1 Sinua, Sulawesi Selatan. Nah, untuk itu pada simulasi pembelajaran atau microteaching ini saya menggunakan materi segi 4 dan segi 3 dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi mengenai pengalaman mengajar saya selama di kampus mengajar serta saya implementasikan menjadi praktek microteaching saya, silakan disimak videonya. Baik, ketua kelas siap kan? Siap, 1, 2, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, duduk tegak. Ambilkan buku yang kemarin tadi di kantor. Buku latihan kemarin. Oke, minggu kemarin, 2 minggu terakhir kita belajar mengenai segi 4 dan segi 3. Nah, kalau mau tanya, segi 4 terdiri dari bangun apa aja? Persegi, apa lagi? Persegi panjang. Setelah persegi panjang ada jajar genjang. Setelah jajar genjang ada ketutupan. Nah, untuk segitiga ada jenis segitiga apa aja? Coba tengok maksudnya. Segitiga dan segitiga apa aja? Baiklah anak-anak, Ibu anggap kalian sudah memahami secara garis besar mengenai materi yang sebelumnya telah Ibu jelaskan secara ringkas. Nah, maka pada minggu ini Ibu akan menjelaskan secara rinci mengenai segi 4 dan segi 3. Jadi, selama Ibu menjelaskan, Ibu harap kalian memperhatikan, karena setelah Ibu menjelaskan materi tersebut, Ibu akan memberikan kalian tugas per kelompok. Nah, jadi Ibu harap kalian tetap tenang dan perhatikan apa yang Ibu jelaskan di depan. Nah, minggu sebelumnya Ibu hanya menjelaskan secara ringkas mengenai segi 4 dan segi 3 dan apa saja yang terdiri pada segi 4 dan segi 3. Nah, sekarang anak-anak sekalian perhatikan di papan tulis, di mana untuk segi 4 terdiri beberapa bangun datar. Yang pertama terdapat persegi, di mana persegi ini merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang serta 4 sudut yang sama besar. Nah, persegi ini juga memiliki sifat, di mana sifat yang pertama memiliki sisi yang sama panjang, kemudian serta diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kemudian untuk rumus pada persegi itu sendiri memiliki rumus keliling, di mana untuk rumus tersebut 4 dikali sisi atau sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, untuk menghitung luas persegi, rumus yang digunakan yaitu sisi dikali sisi. Baiklah anak-anak, untuk persegi cukup sampai di sini. Kemudian lanjut lagi ke persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang ini hanya membedakan di mana memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Jadi beda sama dengan persegi sebelumnya.
Jadi untuk persegi panjang itu sendiri memiliki sifat di mana sisinya sejajar dan sama panjang, begitu juga dengan sudutnya. Kemudian untuk rumus yang terdapat pada persegi panjang ini, untuk rumus keliling, untuk menghitung persegi panjang digunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang kali lebar. Kemudian untuk mencari luas persegi panjang menggunakan rumus panjang dikali lebar atau P dikali L. Baiklah anak-anak, untuk bangun datar selanjutnya terdapat janjar genjang. Nah, di mana untuk bangun datar janjar genjang ini memiliki rumus untuk mencari kelilingnya menggunakan rumus 2 dikali P dikali sisi. Nah, jadi kalian harus menghafal konsep rumusnya tersebut. Kemudian untuk mencari luas belah ketupat ini menggunakan rumus diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 atau per 2. Nah, kemudian untuk bangun datar segi 4 selanjutnya yakni layang-layang. Nah, untuk mencari keliling dan luas layang-layang, untuk keliling itu sendiri menggunakan rumus di mana rumusnya 2 dikali X ditambah Y. Kemudian untuk mencari luas layang-layang dengan rumus belah ketupat sebelumnya, yakni diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2 atau dibagi 2. Kemudian bangun datar terakhir pada ini trapesium. Nah, trapesium ini terbagi menjadi 3 jenis trapesium, yakni trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, serta trapesium sembarangan. Nah, kemudian untuk rumus yang digunakan untuk mencari keliling dan luas trapesium. Nah, untuk mencari keliling, rumus yang digunakan yaitu dengan menjumlahkan semua sisi yang terdapat pada trapesium tersebut. Kemudian untuk mencari luas pada trapesium, menggunakan rumus 1/2 dikali jumlah sisi yang sejajar, kemudian dikali dengan tinggi. Baiklah anak-anak, jadi itulah yang terdiri dalam bangun datar segi 4. Kemudian ibu akan melanjutkan dengan bangun datar segitiga. Nah, di mana dalam segitiga ini terbagi menjadi 3 jenis segitiga, yakni segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, serta segitiga sembarangan. Nah, kemudian sudut yang terdapat dalam segitiga yakni sudut lancip, sudut tumpul, serta sudut siku-siku. Kemudian rumus yang digunakan untuk mencari keliling dan luas segitiga, untuk rumus yang digunakan untuk keliling, di mana rumus yang digunakan yaitu A ditambah B ditambah C. Kemudian rumus yang digunakan untuk mencari luas segitiga tersebut yakni A dikali tinggi dibagi 2. Nah, itulah pemaparan materi mengenai segi 4 dan segitiga dari ibu. Nah, untuk tugas yang akan ibu berikan kepada kalian, yang akan kalian diskusikan bersama kelompok masing, yakni ibu minta kalian mengamati si isi kelas ini, dimana kalian hitung salah satu bangunan yang terdapat pada kelas ini. Nah, nanti kalian akan presentasikan ke depan mengenai hasil yang telah kalian dapati. Nah, kalian bisa lihat bahwasanya di dalam kelas ini terdiri dari persegi yang terdiri dari beberapa ragam bangun datar yang terliput dalam bangun datar segi 4 serta segitiga. Nah, jadi ibu minta kalian dengan kelompok masing untuk mengamati serta mengukur bangun datar tersebut. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumus yang telah ibu paparkan sebelumnya. Nah, kemudian kalian presentasikan hasilnya ke depan. Nah, jadi ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian amati dan kalian hitung. Tapi ibu rasa tidak sampai 10 menit karena kalian tinggal memasukkan hasil yang kalian ukur ke dalam rumus serta kalian jumlahkan. Nah, untuk itu ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi serta mengamati isi kelas ini. Baiklah, usai sudah waktu yang diberikan kalian untuk berdiskusi, silakan perwakilan dari kelas ini untuk kelompok yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, Nabila, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok saya untuk memaparkan hasil dari diskusi kami. Nah, di mana hasil diskusi kami di sini mengamati papan mading yang ada di belakang. Nah, setelah kami ukur bahwasanya papan mading di belakang memiliki panjang. Mading di belakang itu sepanjang 120 cm. Nah, untuk lebar mading itu memiliki lebar 90 cm. Kemudian setelah kami berdiskusi di belakang, untuk keliling mading tersebut menggunakan rumus keliling persegi panjang, di mana kelilingnya 2 dikali P tambah L. Nah, kami masukkan hasil yang kami amati ke dalam rumus tersebut sehingga didapati 2 dikali 120 ditambah 90, hasilnya 2 dikali 210 sama dengan 420. Kemudian untuk luas papan mading di belakang kami hitung menggunakan rumus persegi panjang P dikali L. Nah, sama dengan hasilnya 120 dikali 90, didapati hasilnya 10.800. Itulah pemaparan untuk hasil diskusi kelompok saya dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu anggap kalian sudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh Nabila. Nah, baiklah, terima kasih untuk anak-anak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin merefleksikan pembelajaran kita, di mana seperti yang dipaparkan teman kalian di depan mengenai hasil diskusi yang telah mereka lakukan, bahwasanya berdasarkan hasil yang telah kalian paparkan, nah itu sudah menunjukkan bahwasanya kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk itu Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Usai sudah pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.